Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Ini ada 3 ayat saja. Seperti biasa, saya akan men-sharingkan apa yang menjadi pemahaman saya, renungan saya, atau sharing saya dengan membaca sepotong demi sepotong apa yang ada dalam Injil ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa Yesus bersabda kepada orang Farisi khusus yang mengundang dia makan. Orang Farisi biasanya dia anggap orang kaya, orang yang elit, orang yang mempunyai posisi yang baik, lalu mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pandangan saya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak punya apa-apa secara duniawi, tetapi Tuhan Yesus secara rohani sangat mulia. Lalu orang Farisi itu pun mengundang dia makan. Mungkin Tuhan Yesus terlihat tidak makan yang mewah, lalu diajak makan, mungkin ya demikian. Lalu sabdanya demikian: bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Saya berhenti dulu sampai sini. Bila engkau mengadakan perjamuan, ada perjamuan siang, ada perjamuan malam, ya. Berarti ini luar biasa. Lalu janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Mungkin Tuhan, sing kaya aku iki, mestinya gitu. Sing ora duwe ini loh, seperti saya dan murid-murid saya yang tidak bisa bekerja karena harus melayanan ke sana kemari. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Pemahaman kita sehari-hari sampai pada hari ini lalu mengatakan bahwa wah, berarti kalau membuat acara-acara kita tidak boleh ya mengundang orang-orang yang kaya. Kita mestinya mengundang orang-orang yang seperti tadi ya dikatakan tadi. Jangan mengundang sahabat-sahabatmu, kaum keluarga, tetangga-tetanggamu yang kaya. Berarti kan kita melihatnya yang kaya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita di awal tadi mengatakan berarti saya, berarti aku, tidak boleh begitu ya. Berarti kita merasakan sendiri bahwa kita seperti orang Farisi itu tadi. Karena Tuhan Yesus itu khusus mengatakannya kepada orang Farisi yang mengundang. Berarti kita merasakan ya bahwa kita itu orang Farisi. Apa kita merasa diri seperti orang Farisi? Atau kita merasa, oh, saya juga orang Farisi, demikian. Sugihnya mungkin tidak ya dong. Tetapi perasaan kita sendiri, wah, aku harus begini ya, harus beginilah, harus begini. Berarti kita merasa diri seperti orang Farisi itu. Nanti kalau saya mengundang begini, lalu saya dibalas demikian. Apakah demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih? Sampai hari ini pemahaman kita. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya tidak mungkin toh kalau orang biasa-biasa mengundangnya demikian. Kecuali kalau memang dikhususkan. Banyak artis-artis yang mengkhususkan diri untuk mengundang anak-anak miskin, anak-anak panti asuhan, anak santren, dan seterusnya.
tapi akhir-akhirnya adalah untuk mendoakan mereka supaya mereka semakin kaya, semakin sukses, dan seterusnya. Tetapi demikian pula di dalam masyarakat, kan ya tidak toh kita mengundang orang-orang yang seperti itu, yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang tidak tahu tempatnya, rumahnya di mana. Tetapi biasa-biasa saja, dan kita sadar bahwa kalau kita mempunyai acara-acara yang diundang ya semua, dan acara itu biasanya ya juga ada makanannya, ada minumnya. Syukur-syukur bisa agak mewah gitu. Karena kalau tidak ada demikian, ya seringkali orang yang datang hanya sedikit. Perhatikan saja di lingkungan kita. Kalau pertemuan-pertemuan biasa yang datang sedikit. Kalau ada ujub, pertemuannya menjadi ramai. Dan itu sudah biasa, tidak ada masalah. Demikian pertemuan-pertemuan komunitas, kalau tidak ada apa-apanya juga yang datang sedikit. Apa-apanya itu maksudnya makanan atau minumannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, yang pertama-tama yang kita perhatikan adalah Tuhan Yesus mengajak berbicara kepada orang Farisi yang membuat perjamuan-perjamuan. Lalu siapa yang diundang? Yang diundang jangan yang kaya-kaya, tetapi yang tidak bisa membalas, tidak bisa mengundang lagi orang-orang seperti orang Farisi itu. Maka yang diundang adalah orang-orang yang sebaliknya, yaitu yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, dan buta, yang notabene tidak mempunyai harta duniawi. Lalu akhir dari percakapan ini dikatakan demikian, maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini yang bisa menjadi renungan kita. Kalaupun kita mempunyai hajat syukuran, anggap saja, ya semestinya kita juga ingat nih pada orang-orang yang tidak mempunyai. Semestinya kita juga bisa memperhatikan mereka dengan mengurangi bagian kita, lalu ada persembahan di gereja, ada sumbangan-sumbangan ke panti, atau ada sesuatu yang dikhususkan bagi orang-orang yang tidak punya. Teman-teman, saudara-saudara kita mengatakan menjadi sedekah supaya semua bisa merasakan bareng-bareng, baik yang tidak punya maupun yang tidak punya, yang mempunyai. Ini sesuatu hal yang baik. Namun yang mau saya katakan adalah ketika orang Farisi tadi mengundang Tuhan Yesus yang tidak punya apa-apa secara duniawi, sebenarnya pada saat itu pula Tuhan Yesus mengundang kita semua. Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang seperti orang Farisi, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, semua orang di dunia ini diundang Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuannya. Benar bukan bahwa Tuhan Yesus mengundang kita, dan undangan itu tidak akan pernah bisa kita balas, karena Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk masuk ke dalam perjamuan surgawi. Dan kita tidak mungkin akan menyaingi dia, mengundang seperti dia. Namun, saya mau mengatakan bahwa mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis, kita ikut serta menjadi panitianya saja. Kita ikut serta mendukung Tuhan Yesus dalam mengundang semua orang ini. Entah kita jadi apanya, kita menjadi apanya. Mari kita mengusahakan diri. Ayo bareng-bareng kita menjadi panitianya Tuhan Yesus. Amin.
berkah dalam.